Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Polisi itu kemudian mendapatkan beberapa sekop dan cangkul. Silin sambil melipai bajunya ia berkata, "Mari kita gali sama-sama." Sedangkan polisi Tony sudah bersiap dengan sekopnya. Sedangkan dokter Tuia melakukan persiapan dengan melakukan ritual meludahi tangannya sambil membaca mantra, "Cuih cuih cuih." Mereka bertugas kemudian mulai menggali, dan terus menggali. Tak lama ibu polisi Tony datang dengan sangat marah. Ia berkata, "Ada apa? Apa yang kalian lakukan di taman bungaku?" Ibu polisi Tony kemudian menghampiri polisi Tony sambil berkata, "Kamu bukannya kepala kepolisian, mengapa percaya dengan tahayul seperti itu? Cepat usir pembohong itu." Polisi Tony yang dimahahi oleh ibunya ia sangat kebingungan. Ibu polisi Tony berkata lagi, "Kalau kamu masih mengakui aku sebagai ibumu, berhentilah. Ayahmu masih terbaring di ranjang, dan kamu sudah tidak memperdulikan adikmu dan ibumu ya." Polisi Tony yang mendengar itu menyuruh ibunya tidak berkata seperti itu. Sedangkan di sisi Silin ia kemudian berbicara dengan Siska, untuk menyelesaikan dia juga. Siska tersenyum, lalu berkata, "Sesuai harapanmu." Siska kemudian menghampiri ibu polisi Tony, sambil memegang lehernya. Siska kemudian memperkuat pegangan tangannya. Ibu polisi Tony yang merasakan badannya tidak bisa bergerak ia sedikit terkejut. Ia lalu berkata, "Ada apa ini aku tidak bisa bergerak?" Dokter Tu dan polisi Tony yang melihat itu mereka terkejut. Polisi Tony kemudian menghampiri Silin lalu menanyakan apa yang terjadi dengan ibunya. Silin sambil menutup mata menjawab, "Dia terlalu berisik sehingga membuat hantu di sini marah sampai mau mencabut nyawanya." Ibu polisi Tony yang mendengar itu ia sangat ketakutan, dan meminta tolong kepada Silin. Ia juga sudah mempercayai Silin dan jika Silin ingin uang ia akan memberikannya. Silin yang mendengar itu hanya menjawab, "Ngapain kamu meminta tolong kepadaku? Aku kan hanya pembohong." Ibu polisi Tony yang mendengar itu langsung berkata, "Tidak, aku percaya kok, guru, tolong aku." Silin yang mendengar itu ia berkata, Silin kemudian melirik ke arah ibu polisi Tony. Ia berkata, "Hantu itu bilang kamu selama hidup melakukan kejahatan, ini adalah karmamu. Masalah ini susah untuk diselesaikan." Ibu polisi Tony sangat ketakutan sampai menangis. Ia berkata, "Aku bersedia melakukan apapun, asalkan aku bisa menebus kesalahanku. Apapun akan aku lakukan." Silin menjawab, "Untung saja tidak terlalu fatal, asalkan kamu bersedia jujur terhadap kami yang ada di sini. Apa saja hal kejahatan yang pernah kamu perbuat?" Ibu polisi Tony menjawab, Iya, aku akan bilang. Waktu aku masih muda, aku sering memarahi dan memukul ibu mertuaku dan tidak memberi dia makan." 3 orang yang mendengar itu mereka berpikir benar-benar orang jahat. Silin berkata, "Teruskan." Ibu polisi Tony bergemetar sambil bercucuran air mata. Ia berkata, "Tahun lalu saat melakukan renovasi ada pekerja yang mengotori lantai dan aku memotong gajinya 10.000, dan saat mereka meminta gaji aku menyuruh adikku untuk mencari orang untuk mematahkan kaki mereka." Silin yang mendengar itu berkata, "Kamu benar-benar memperbarui pandanganku, kelihatannya hantu itu belum mau melepaskanmu. Sebutkan masih ada apa yang kamu sembunyikan." Sedangkan polisi Tony berkata, "Ibu, yang kamu katakan ini kenapa aku tidak mengetahuinya?" Silin lalu menenangkan polisi Tony dan menyuruh ibu Tony untuk melanjutkan. Ibu polisi Tony yang enggan mengatakannya, Siska memperkuat pegangannya, sehingga membuat ibu polisi Tony merintih kesakitan. Polisi Tony yang melihat itu ia kemudian berkata, "Ibu, nyawa adalah hal yang paling penting, jujur saja apa yang ibu sembunyikan." Ibu polisi Tony sambil berlinang air mata ia berkata, Aku bersalah kepada suamiku. Semenjak menikah dengan suamiki sampai sekarang aku sudah berselingkuh lebih dari 30 kali. Dan Santi adalah anakku dengan pria lain, yang itu paman Wang yang sering kesini." Semua orang yang mendengar itu semuanya sangat terkejut, dengan yang mereka dengar saat ini. Siska kemudian pergi dari ibu polisi Tony. Ibu polisi Tony yang sudah bisa bergerak,
ia kemudian terduduk lemas sambil menangis. Sedangkan Silin yang mendengar itu ia berpikir, sepertinya tidak sengaja merusak rumah tangga orang. Silin kemudian berkata sambil menutup mulutnya dengan tangan, sekarang hantu sudah pergi, sekarang kalau sudah tahu kesalahan, kemudian hari jangan diulangi lagi. Silin kemudian berkata kepada polisi Tony sekarang mau menggali lagi atau tidak ini tinggal menunggu perintahmu. Polisi Ronnie yang sedikit masih emosi karena ibunya ia berkata, gali saja sudah sampai di sini, apa yang perlu dikhawatirkan lagi? Mereka kemudian mulai menggali lagi. Dokter Tu kemudian melihat sesuatu pasti saat mencangkul. Silin lalu menyuruh untuk berhati-hati dan biar Silin saja yang mengurusnya. Silin kemudian mulai menggali perlahan-lahan dengan tangannya, namun tiba-tiba eksperedi dari polisi Tony dan Dokter Tu sangat terkejut. Ternyata yang ditemukan Silin adalah sebuah kerangka manusia. Silin sambil berjongkok berkata, inilah penyebab penyakit yang kita cari. Sedangkan Dokter Tu ia berkata, di sini ternyata ada sebuah tengkorak. Apa di sini pernah ada pembunuhan? Polisi Tony ia kemudian mengeluarkan HP sambil berkata, aku akan memanggil keamanan untuk mengidentifikasi. Silin menghentikannya dengan berkata, tidak perlu, ini adalah orang bukan dari zaman sekarang. Dokter Tu yang mengamati tulang itu ia lalu berkata, sepertinya tidak lengkap, kurang satu tangan dan satu kaki. Silin kemudian melihat ke arah Siska. Siska lalu menunjuk ke suatu tempat. Silin kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Siska. Ternyata yang ditunjuk oleh Siska adalah kandang anjing. Silin kemudian mulai berjalan menuju kandang anjing itu. Anjing yang ada di dalam melihat Silin mulai mendekat, ia lalu menggonggong, dan terlihat sangat agresif. Polisi Tony yang melihat Silin mendekat ke kandang anjing ia lalu berteriak, Silin, anjing itu sangat galak, bahkan denganku juga dia galak, kamu harus hati-hati. Silin kemudian menatap anjing itu dan menyuruhnya untuk diam, sambil dibantu oleh Siska dari samping Silin. Anjing itu langsung menjadi jinak seketika. Sedangkan polisi Tony yang melihat itu sangat terkejut. Ia berkata benar-benar orang hebat. Silin kemudian mulai memasukkan tangannya ke kandang anjing itu. Silin kemudian menemukan bagian tulang yang hilang. Siska dengan sangat marah ia kemudian menjelaskan ke Silin, pada waktu itu, keluarga Peng merenovasi taman, pekerja tidak sengaja menggali keluar tangan dan kakiku, malah disuruh Tuan Besar Peng untuk membuangnya ke anjing, menyebabkan aku hampir menjadi iblis. Silin yang mendengar itu ia kemudian menghela nafas lalu berkata, kalau begitu memang tidak aneh kalau kamu mengganggunya. Silin kemudian menyatukan tulang yang terpisah tadi menjadi satu, dan Siska tiba-tiba merasakan sesuatu, dan langsung keluar asap, dan ternyata Siska sudah kembali ke wujud yang sebenarnya. Polisi Tony kemudian memberikan bungkusan yang isinya adalah tulang yang tadi, yang diminta oleh Silin. Silin menerimanya sambil berterima kasih, namun polisi Tony menyelanya sambil berkata, tidak, yang harusnya mengucapkan terima kasih banyak adalah aku, karena berkat dirimu ayahku sudah sembuh total, dan tolong sampaikan minta maaf kami ke nona itu. Silin kemudian mengiyakannya. Silin kemudian naik mobil dan pergi, sedangkan polisi Tony melambaikan tangan sambil berkata, kamu sudah bekerja keras anak muda. Polisi Tony juga menerasfer 5 juta ke Silin. Kisah pendek tentang hidup Siska. Suami Siska berangkat perang saat baru menikah selama 3 hari, dan gugur di medan perang. Siska Haen kemudian disukai oleh tuan muda kediaman Fu, dan dipaksa untuk mengikutinya. Siska lalu bunuh Dider dan jasadnya dibuang ke hutan. Ditemukan petani yang baik lalu dikuburkan. Siska tidak mau masuk ke akhirat, karena ia ingin bertemu suaminya sekali lagi, namun sampai hampir 400 tahun Siska malah menjadi hantu kesepian. Silin kemudian membawa tulang-tulang Siska ke suatu tempat. Silin sambil berjalan ia berkata, di sisi adalah medan perang utama melawan musuh waktu itu. Para pria yang meninggal di sini sudah tidak terhitung, dan sekarang adalah salah satu tempat wisata. Siska kemudian keluar dari bungkusan itu, menuju benteng dan memukul-mukul sambil menyebut nama suaminya. Siska sambil menangis berkata, Lukas, aku Siska menemuimu, sudah 400 tahun, aku datang untuk menemuimu. Silin yang melihat itu ia berkata, sudah, waktunya sudah tidak banyak, cepat pergi ke akhirat, pergi untuk berengkarnasi.
Siska sambil menangis berkata, "Aku tidak mau pergi, kamu saja sana yang pergi. Aku ingin menemani suamiku." Tiba tidak ada angin yang berhembus lumayan kencang. Silin yang merasakan itu ia berpikir, kenapa tiba-tiba ada hembusan angin. Dan dari dinding itu keluar suami Siska. Siska yang melihat itu ia terkejut. Mereka berdua kemudian saling menghampiri di atas udara. Mereka berdua kemudian saling memeluk melepas rindu dengan air mata. Selama 400 tahun tidak pernah ketemu, nikah pun cuma 3 hari. Sedangkan Silin yang melihat itu ia ikut-ikutan menangis, dan sangat terharu. Mereka berdua kemudian saling mengobrol, dan Siska yang menceritakan semuanya dan dia juga dibantu oleh Silin. Suami Siska yang mendengar itu ia langsung berlitu dan mengucapkan terima kasih ke Silin. Silin yang tidak enak ia kemudian akan membangunkan suami Siska sambil berkata, "Jangan begini pahlawan, ayo cepat bangun." Namun tiba-tiba kalung yang dipakai Silin mulai bersinar. Suami Siska ia kemudian mundur karena tidak bisa menahan cahaya kalung milik Silin. Silin kemudian menjauh sambil merasa tidak enak ia berkata, maaf, aku tidak sengaja." Sedangkan Siska menanyakan apa yang terjadi pada suaminya. Suaminya menjawab, "Saudara Silin memiliki penangkal roh, kita tidak bisa menyentuhnya." Suami Siska lalu mengeluarkan sebuah buku sambil berkata, "Ternyata begitu, Saudara Silin, aku Lukasmo tidak bisa membalas apapun. Buku teknik bertarung Fen Jin Chuo Gusou ini adalah ilmu yang aku pelajari semasa aku hidup. Ini aku hadiahkan untukmu." Suami Siska lalu melemparkannya ke Silin, namun buku itu langsung menghilang. Ternyata buku itu masuk ke dalam HP Silin. Siska lalu berkata ke Silin, "Silin, hari ini aku telah bertemu dengan suamiku. Aku sudah tidak ada kerinduan, dan aku akan menghilang dari dunia ini. Tolong kamu sebarkan abu kremasiku di tempat ini, agar aku dan suamiki selalu bersama." Silin lalu mengiyakannya. Silin kemudian menebarkan abu kremasinya di tempat itu, dan terlihat Siska dan suaminya perlahan-lahan menghilang, terkena sin senja sore hari. Silin menatap langit sambil berkata, akhirnya masalah ini selesai. Tiba-tiba HP Silin berbunyi. Silin lalu mengeceknya, terdapat tulisan di HP Silin, menyelamatkan roh gentayangan, bonus 10.000 poin pahlawan. Silin yang melihat itu ia berpikir kenapa pon pahlawan berbeda dengan sebelumnya. Silin kemudian berjalan pergi berniat untuk pulang. Di tengah perjalanan Silin melihat tanda panah yang ke kiri mengarah ke Sri Mulia, yang ke kanan mengarah ke kota Walet. Silin yang melihat itu berpikir, kota Walet. Waktu itu Pak Xiao membantuku, mungkin kali ini aku mengunjunginya. Beralih scene, di sebuah salah satu hotel elit di kota Walet, terlihat Silin yang sedang duduk sambil memegang buku. Ia berpikir, sudah malam, besok saja menemui Pak Xiao, dan dia berniat untuk mempelajari ilmu Fen Jin Chuo Gusou. Silin kemudian memejamkan matanya lalu ia mulai berlatih. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar kamar Silin. Silin yang penasaran ia kemudian melihatnya. Terlihat seorang lelaki yang memaksa seorang wanita untuk menemani seorang tuan muda dari keluarga Meng untuk minum-minum. Namun wanita itu menolaknya, tetapi lelaki itu tetap memaksanya. Sedangkan di sisi lain yang melihat itu ia berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Wanita itu yang melihat Silin mengintip ia berpikir, orang itu kelihatannya familiar, apa dia artis? Wanita itu kemudian melihat ke arah Silin sambil meminta tolong. Silin belum sempat untuk menjawab sudah disuruh diam dan jangan ikut campur oleh lelaki yang memaksa itu. Silin yang mendengar itu ia berpikir, belum juga aku bilang apa-apa, kamu sudah memarahiku sedangkan dua orang itu masih berselisih. Tak lama tiba-tiba lelaki itu terjatuh dari atas dan terjatuh di atas sofa. Ternyata yang melempar orang itu ternyata Silin. Silin sambil menatap ke bawah berkata, "Ceh, berani sekali kamu mengancamku." Sedangkan wanita yang diselamatkan Silin sangat takjub dengan kehebatan Silin. Silin dari atas kemudian tidak melihat dua kelompok yang saling berhadapan. Yang berbaju biru kelihatannya turis dan yang berbaju hijau adalah tentara. Rombongan turis itu marah-marah. Penerjemah berkata, "Kalian para tentara bodoh. Ini adalah tamu penting dari negara Aiwai, kalian apa tidak tahu? Cepat minggir." Dari grup tentara berkata, "Aku memang tidak sengaja menginjak kakinya."
dan aku juga sudah meminta maaf. Penerjemah itu kesal lalu berteriak, memangnya selesai cuma meminta maaf. Sepatu milik Tuan Inoue Bobin ini seharga $10.000 Amerika Serikat lebih, emang kalian sanggup menggantinya? Dan salah satu orang turis itu kemudian marah malah entah enggak jelang menggunakan bahasa asing, sedangkan penerjemah itu lalu membungkuk dan mengiyakannya. Wanita penerjemah itu kemudian menunjuk ke salah satu tentara sambil berkata, kalian dengar ya, Tuan Inoue Bobby berlapang dada, tidak akan meminta ganti rugi pada sampah seperti kalian. Kalian hanya perlu berlutut dan menjilat bersih sandal Tuan Inoue Boboy, dan masalah ini akan selesai. Tentara itu hanya terdiam mendengar perkataan penerjemah itu. Tiba-tiba ada yang berteriak dari atas yang meneriakan, apa Inoue Babi? Hahaha, penerjemah dan orang asing itu yang mendengar teriakan itu sangat marah dan mencari siapa yang berani melakukannya. Orang-orang semua kemudian mencari dari mana asal suara itu berasal. Si penerjemah berteriak, siapa-siapa yang berani bertindak tidak sopan seperti ini. Para tentara kemudian menemukan Silin yang ada di atas. Penerjemah itu juga menemukan sambil marah ia berteriak siapa kamu. Silin mengeluarkan ekspresi dekikit mengejek dan batuk-batuk ia berkata, maaf ya, tiap kali mendengar orang dari negara Anda kedengarannya seperti babi, kura-kura anjing, aku tidak tahan Sedangkan orang-orang yang melihat itu mereka saling berbicara, gila ya, wanita itu, emangnya perlu menjilat sampai seperti itu, kepada orang negara Ai Wei. Wanita penerjemah itu berkata bahwa dia sudah mendapatkan identitas negara Ai Wei, tidak akan berurusan dengan orang-orang bodoh seperti kalian, sedangkan orang asing itu masih terus mengomel tidak jelas. Penerjemah itu kemudian tersenyum sambil melirik ke para tentara, ia berkata, Tuan Inoue bilang, syaratnya boleh dirubah, kalian hanya perlu berjongkok untuk membersihkan sandal Tuan Inoue, sudah cukup. Orang asing itu masih terus marah-marah kepada tentara dengan bahasa asing, kemudian salah satu tentara berkata, kamu datang hanya untuk makan, bukan cari masalah, karena aku yang salah mengelap sebentar juga tidak masalah. Saat tentara itu tangannya sudah mau menyentuh sandal orang asing itu, sedangkan orang asing itu sangat puas dan senang. Namun tiba-tiba ada sebuah batu kecil yang mengenai tangan asing itu, membuat tangan asing itu memukul si tentara, namun si tentara berhasil menepisnya, sedangkan si penerjemah yang melihat itu ia berkata, Tuan Inoue, jangan pukul orang, Yamete. Silin yang melihat kesempatan bagus, ia kemudian menunjuk ke orang asing itu sambil berteriak, sialan. Orang-orang asing itu memukuli orang-orangmu, siapa yang merah cowok, ayo ikut membantu mereka bersama-sama. Orang-orang yang sudah termakan provokasi Silin, mulai marah sambil bersiap ikut menghajar orang asing sampai ada yang membawa bangku. Mereka berjalan sambil berjalan berkata, benar mereka para tentara sudah melindungi negeri kita, jangan biarkan mereka ditindas oleh orang luar. Satu orang lagi berkata, benar dari tadi aku juga sudah kesal melihat tingkah mereka, ayo maju. Sedangkan karyawan hotel itu yang melihat keributan ia sangat takut, ia kemudian menelpon bosnya, dan mengatakan bahwa sekarang di hotel terjadi keributan. Sedangkan di sisi orang-orang kemudian mulai maju menyerang orang asing itu, Silin tidak ketinggalan, ia langsung melancarkan tinjuannya ke kepala salah satu orang asing itu, sampai terpental. Sedangkan penerjemah yang melihat kejadian itu ia sangat takut, dan tidak percaya apa yang ia lihat saat ini, sedangkan para tentara hanya terdiam dan menunggu perintah dari kaptennya. Salah satu mengajak kaptennya untuk ikut membantu, namun kaptennya hanya terdiam. Dan terlihat orang yang sebelumnya melakukan streaming, ia kemudian memindah streamingnya untuk merekam perkelahian patra orang asing itu. Di dalam streaming itu banyak komenan masuk, bagus sekali. Hajar orang negara Ai Wei itu mereka tidak tahu siap yang mereka pukul, kenapa para tentara itu tidak ikut campur penakut. Sedangkan di sisi Silin ia berhadapan dengan orang asing yang paling besar dan gemuk, orang asing itu kemudian memegang bahu Silin, namun Silin malah tersenyum, Silin langsung memegang tangannya dan langsung membanting orang asing itu ke lantai. Sedangkan wanita yang dibantu Silin tadi, ia yang sedari tadi memperhatikan Silin ia sangat kagum kepada Silin karena Silin sangat hebat.
Dan terlihat tawuran antara orang asing dan orang lokal itu, terlihat orang lokal sudah mulai terdesak dan mau kalah. Dan terlihat tentara berambut putih yang berkata ke tentara yang botak, "Iya Berka, Abang Jekon, orang asing itu terlalu banyak, dan orang negara kita sudah mau kalah." Kelihatannya mereka semua pernah berlatih judo. Orang biasa bukan tandingan mereka, namun Jackson hanya terdiam dan tidak menjawab perkataan tentara rambut putih. Jackson kemudian mengambil keputusan. Ia kemudian berteriak, "Baiklah, kalau kita dihukum kita tanggung bersama, ayo kita hajar mereka." Dan di saat ada salah satu orang asing yang mau mendekati orang lokal yang sudah kewalahan, namun tiba-tiba ada kaki yang langsung menghantam orang asing itu, dan yang menendang adalah Jackson. Tak lama bos dari hotel itu datang sambil marah. Ia berkata, Siapa yang berani bikin onar di tempatku? Stephen Meng, aku sudah bawa 200 security ke sini." Saat Stephen masuk ke tempat keributan ia langsung terkejut dan berkeringat, karena yang membuat ribut di tempatnya adalah para orang asing yang terkenal dan para tentara dan banyak orang lokal yang kaya, dan mereka sekarang masih terus berkelahi. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.